Baik, alhamdulillah kita sudah bersama-sama ya, dan kita akan membahas tentang tema kita kali ini. Awas cinta sejenis, mengerikan sekali ya, cinta sejenis. Tapi ngomong-ngomong ini sudah ada penelpon masuk. Oke, kalau belum kita coba bertanya-tanya lagi nih ya. Oke, baik, Mbak Popi, bagaimana kalau bisa melihat, kalau misalkan ada ya, ini nggak bisa dipungkiri tentang lifestyle ya, tentang lifestyle ini bagaimana akhirnya orang terpengaruh. Karena kadang-kadang ada orang yang kelihatannya sebenarnya cowok banget. Iya. Ternyata ini kalau misalnya kita lihat ya, kelihatannya sebenarnya kadang-kadang kita bisa melihat, oh ini kelihatan sudah agak-agak seperti ini nih gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang memang kelihatannya cowok banget, ternyata memang menyimpang. Itu gimana? Kita mau mengindikasikan ya? Iya, atau mau membuat dia untuk kembali lagi ke jalannya. Nah, itu sebenarnya penampilan itu dia sebenarnya menunjukkan sih. Kalau misalnya bajunya udah agak-agak ketat gitu loh, kemudian. Tapi kan banyak olahragawan juga baju ketat. Ya, nah tapi kan itu sarangnya sebenarnya. Kalau kita tahu di gym itu sarangnya. Oke. Saya harus ngomong tuh agak sesuatu yang ekstrim. Jadi kita gym di rumah aja. Sebaiknya sih, gitu lah. Bukan itu sarangnya, karena mereka itu ganti baju ke tempat umum. Kan memang sih laki-laki semua. Tapi mereka tuh coba perhatiin ya. Dan hampir rata-rata para personal trainer itu sendiri sampai mengatakan hati-hati. Anak kecil nggak boleh, karena itu bahaya banget loh, itu harus dipantau, harus diliatin gitu loh. Nah tadi kan penampilan, kemudian lingkungan yang mempengaruhi kan. Kayak misalnya dia, sorry ya kalau saya bilang, kalau misalnya rekan-rekan teman-teman di artis itu sendiri gitu loh, sebenarnya anak ini nggak kenapa-napa gitu loh, cuman ngomongnya udah bahasanya udah gimana Cin, udah kayak gitu-gitu dah. Kalau bercanda dong juga nggak boleh ya Mbak ya? Lama-lama jadi apa? Iya, lucu juga deh lo. Awalnya acting, ya. Kemudian dia menjadi ciri khas dia. Lama-lama itu jadi seperti bajunya itu. Udah mulai pakai baju. Dia lucu deh kalau dandanin, akhirnya bajunya begitu, diganti bajunya perempuan dan lain-lain, dan ini kan jadi tren sendiri dan lucu-lucuan, dapat duit dari situ. Laki-laki pakai anting gitu kan. Gimana Bobi? Iya. Misalnya kalau kita kan berteman sama siapa gitu ya, sama siapa aja gitu ya Ustaz. Tapi misalnya ada beberapa orang yang kayak gitu juga, tapi dia deket sama kita gitu. Enak lagi diajak ngobrol. Enak lagi diajak ngomong. Gitu. Terus kita harus gimana gitu loh maksudnya. Ya ini bisa menjadi penyakit menular sebetulnya. Tuh. Ya, ini menular. Baik dari sisi perilaku atau mungkin bisa pengaruh dari sisi biologis misalnya. Jadi mesti dihindari. Seharusnya Anda sebagai teman dekat merubah dia, jangan kemudian memberikan dia seperti itu. Tapi karena memang kebanyakan orang-orang yang seperti itu, mereka bilang bahwa apa yang lo rasain sama suami lo itu adalah yang gue rasain sama pasangan gue gitu loh. Mereka seperti itu, dan itu nggak bisa dibohongin. Gue udah berusaha, misalnya gue udah berusaha nih untuk bisa versinya dia kan, dia nggak pernah mau treatment dan lain-lain, tapi nggak bisa Ustaz. Mereka tuh ngomongnya tuh kayak gitu karena dia nggak. Oke, sebentar Ustaz, tahan dulu. Karena sudah ada penelpon masuk nih ya dari Balikpapan ya, Dodi, dengan Dodi ya, Mas Dodi dari Balikpapan, benar? Assalamualaikum. Iya benar. Waalaikumsalam. Mas Dodi, gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Mas Dodi, apa yang mau disampaikan atau mau bertanya kepada Ustadz atau Mbak Popi? Saya mau berbagi pengalaman. Silakan, Mas Dodi. Singkat aja, Mas Dodi ya. Iya, saya ini ada kecenderungan ke situ, ke hal gitu, ke hal-hal sesama jenis. Tapi untungnya lingkungan saya jauh dari kata seperti itu, dan saya sendiri pun belum terjerumus. Cuman saya kayak gini, media sosial itu bagi saya itu sebagai pencari apa ya, deskripsi diri saya sendiri gitu. Nah, saya mencari jati diri saya sendiri, dan memang itu salah. Dan saya mau bertanya di sini sebelum terlambat, sebelum masuk ke seperti mana yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih ya, Mas Dodi ya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Gimana? Bentar, Mas Dodi jangan ditutup dulu, gimana, Mbak Popi? Kenapa dia mencari identitas diri di media sosial ya? Ya, Mas Dodi. Seperti ini. Mas Dodi, dengar. Maaf, apa yang Mas Dodi cari di dalam media sosial itu? Karena media sosial itu banyak banget apa yang mau dicari. Mau dicari A, B, C,
Nah, ada harusnya kembali ke Sayang ini udah prinsipnya terputus nih tadi sama ya. Mas Dodi, Ya. tapi intinya memang dia mencari, bukan mencari, sebenarnya lebih ke mencari cara ya, mencari cara bagaimana dia bisa menghindari, Menghindari, itu. nah. Mungkin dengan mencari informasi di media sosial gitu. Nah, dia Kalau nyari misalnya- informasi nih, Heeh. terus dia pas lagi sebelah kirinya, sebelah kanannya informasi nih. Oh, Oke. saya mau cari kenapa saya begini nih, cari informasi nih. Sebelah kemudian muncul gambarnya, Oke. lucu-lucuan, Oke. dandan-dandanan seperti perempuan dan Oke, lain-lain. Akhirnya ngelihat dia malah lebih bagus cari orang yang tepat gitu, misalnya para guru lah, para ustadz lah, jelas gitu, ke psikolog, lebih jelas untuk ada solusinya dibanding dia ke media sosial yang bisa menggiring, dan belum tentu yang diinputi media sosial itu benar teori-teorinya gitu loh. Jadi Oke. bagus sih konsultasi langsung dengan Konsultasi manusia. langsung ya. Ya, langsung Baik, saja Ustadz. begini. Dodi itu saya kira udah bagus. Dia sudah ada perlawanan di dalam Ya. jiwanya. Pupuk rasa itu sebetulnya keimanan yang ada dalam diri kamu, kepribadian kamu yang sesungguhnya. Kamu nggak perlu cari dari luar. Ketika kamu sudah punya keinginan untuk berubah, itulah kepribadian kamu, sayang. Dan kamu jangan malu bercerita tentang ini kepada kedua orang tuamu. Orang yang paling sayang sama kamu bukan di medsos. Ya. Orang yang paling bisa kamu percaya menjaga rahasia kamu bukan di medsos, tapi orang tua kamu sendiri, nak. Kemudian cari guru-guru, orang-orang bijak seperti yang Mbak Popi tadi sampaikan. Ya, cari teman yang kamu percaya, Dodi. Ya, ini cara yang paling tepat. Peer group kamu, cari yang saleh, lingkungan yang Ya. baik di masjid, ya, lingkungan teman sekolah yang kamu lihat baik gitu ya. Ya. Itu yang kamu lakukan, dan jangan lupa banyak baca Quran, nanti malaikat yang akan bimbing kamu, sayang. Amin. Ya, ada Insya malaikat-malaikat Allah yang akan bantu Insya Allah. kamu. Berdoa yang banyak, menangis dalam sujudnya, mohon kepada Allah, lalu Ya. rubah cara penampilan, rubah cara Menikah berpikir, ya. Rubah cara berbicara, Ya. rubah cara berpakaian, kemudian berolahraga, gaya hidup semuanya rubah. Gaya Dan hidup kemudian juga juga semua sebaiknya dia Gimana, menikah Mbak? gitu. Kalau menurut saya sebaiknya menikah setelah di treatment ya, menikah. Karena banyak juga kok yang gemulai menikah anaknya banyak. Oke. Dan itu teman-teman kita juga, kita pas kita ngeliat kok berhasil sih si A, si B, si C gitu. Walaupun terkadang-kadang pas foto mulai lagi, tapi nggak apa-apa, artinya dia udah perubahan gitu loh. Oke. Ustadz, ini sebenarnya ada satu hal nih. Ini Ya. sebenarnya kodrat atau gimana sih, Ustadz? Setiap orang punya kodrat jelek. Oke. Setiap orang punya potensi buruk. Cuma bedanya setiap orang ada yang mampu Melawan itu. melawan itu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak ingin mengumbar hawa nafsuku karena hawa nafsuku cenderung menggiringku pada kejahatan. Jadi setiap kita punya potensi negatif. Punya potensi negatif. Kita bisa lebih binatang dari binatang, tapi kita juga bisa lebih malaikat dari malaikat. Tinggal potensi yang mana, otak kita yang mana, yang korteks, yang sistem limbik, jiwa kita negatif, yang positif, yang mau kita dukung. Humas neraka dengan humas surga ya. Oke. Iya. Popi sendiri gimana, Popi? Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang tema kita kali ini? Oh ya, yang pasti sih pesan aku, jadilah orang tua yang bijak yang mau mendengarkan anak, karena memang itu yang sangat penting gitu. Terus juga apa ya? Penerapan agama ya. Iya, apalagi agama, itu aja sih sebagai orang Kalau tua pengalaman baru. lingkungannya gimana dulu? Gimana caranya keluar dari Iya. situasi seperti itu? Lingkungan memang paling ini sih Alhamdulillah, sebenarnya. semenjak Gimana? Popi sudah berhijrah, Popi Oke. semenjak sudah menikah Tuh, kata pun dia hijrah, tuh hijrah. berhijrah, menikah pun akhirnya Popi mendapatkan lingkungan yang baik, Oke. yang bisa Popi lebih dekat lagi sama Allah. Kadang-kadang membuat lingkungan yang dulu yang mungkin memang tidak baik akhirnya jadi menjaga jarak juga ya, Popi ya. Dibentengi Ah. dengan adanya, itulah namanya hijab. Dia kan membentengi. Momennya. Jadi alarm buat diri sendiri gitu. Mau Jadi nggak bisa ngapa-apa. cipika-cipiki lagi ya. Kalau nggak ada cipika-cipiki sama siapa aja kan. Itu salah satu dari lifestyle itu sendiri kan. Ustadz, oke. Untuk terakhir Ustadz, kesimpulannya untuk kita Allah tema kita yahulu kali ini. bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu bisa memisahkan antara jati diri seseorang dengan hatinya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Minta sama Allah. Nanti ditunjukkan jalan kebenaran sehingga terjadi integrasi antara kepentingan-kepentingan jasad dengan kepentingan hati di situ. Nah, dengan banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, bertemu dengan orang yang saleh, bergaul dengan orang yang baik, menuntut ilmu dari para ahli, itu semua proses integritas diri, ketemulah jati diri kita yang sebetulnya untuk jadi orang baik, jadi orang beriman, jadi orang yang saleh. Amin. Insya Allah Ustadz ya, semoga kita semua bisa menjaga Amin. diri kita dan keluarga kita dari ancaman yang bahaya ini juga ya. Amin. Baik. Alhamdulillah ya saudaraku, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita ya. Terima kasih untuk dua narasumber kita, Mbak Popi dan Mbak Popi juga. Terima kasih juga Ustaz atas kesimpulannya ya. Terima kasih juga atas ilmu-ilmunya. Terima kasih. Dan insya Allah saudaraku, besok kita akan bertemu kembali dengan jam yang sama juga ya, di jam yang sama, dan insya Allah dengan tema yang berbeda.
Akhir kata kami undur diri, dan setelah ini insya Allah akan ada VT tentang makanan halal. Nah, ini penting karena tadi Ustadz juga mengatakan bahwa makanan adalah salah satu faktor yang membuat kita akhirnya bisa kecenderungan ke arah yang tidak baik. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.